Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunda Yulia. Apa kabarnya nih Bunda semuanya? Mudah-mudahan pada sehat selalu ya. Dan semoga Allah berikan kemudahan dalam segala aktivitas kita, kelancaran, kelimpahan rezeki, serta keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, Alhamdulillah sudah menginjak bulan Februari lagi ya. Saatnya kita budgeting, menata kembali kegagalan demi kegagalan budgeting atau keuangan kita di bulan-bulan sebelumnya. Jadikan pelajaran untuk lebih baik lagi dalam mengelola keuangan bulan berikutnya. Nah teman-teman semuanya, kali ini Boyo lagi gambar coret-coret aja. Sebetulnya Boyo nggak jago gambar ya, tapi ini seneng aja biar jadikan pemanis di buku budgeting Boyo ya. Temanya ya suasana di kamar gitu ya, suasana untuk mengerjakan budgeting, buku-buku, laptop dan lain sebagainya. Tapi ini hanyalah coretan biasa untuk seorang ibu rumah tangga yang tidak pandai menggambar ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman membuat budgeting secara sederhana boleh tanpa gambar, secara sederhana aja, baik catatan pengeluaran kita, pemasukan kita ya teman-teman. Yuk kita menuju ke budgeting yang lebih intinya lagi. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Terima kasih. Tidak bosan-bosannya Boyo ingatkan ya, bahwa setiap pendapatan yang kita terima itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Berapapun penghasilan yang kita terima, baik besar maupun kecil, tetap kita harus syukuri, tetap kita harus kelola dengan baik, karena tanpa adanya pengelolaan atau pengaturan keuangan dengan baik tentunya tidak akan sehat sampai akhir bulan nanti. Dan tentunya kita juga tidak akan merasa cukup terus ya, kalau misalkan kita tidak sesuaikan kebutuhan kita dengan budget yang kita terima. Jadi hidup apa adanya, tidak berboros-boros, tidak mengikuti gaya hidup mewah, tidak bernafsu untuk mengikuti segala keinginan kita. Tetapi kita harus pandai mengelola keuangan kita dengan bijak, sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan keuangan kita. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan budgeting, kita harus tahu dulu nih, poin pertama adalah income kita berapa. Kalau misalkan kita mempunyai pendapatan sampingan, berarti kita harus menjumlahkan antara pendapatan utama atau pokok dan pendapatan sampingan kita jumlahkan. Yang kedua adalah kita harus tahu dulu kewajiban yang setiap bulannya dikeluarkan itu apa aja. Ini biasanya variabel tetap ya teman-teman semuanya. Misalkan pengeluaran untuk listrik, kemudian pengeluaran untuk biaya sewa kontrakan, atau misalkan cicilan KPR rumah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah poinnya, yaitu kita harus tahu dulu variabel yang tidak tetapnya, tetapi harus diprioritaskan utamanya itu apa. Contohnya yang sudah mempunyai anak berarti biaya untuk pendidikan anak dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti di variabel yang tidak tetap, contohnya ada kebutuhan untuk belanja bulanan, belanja mingguan, gas, galon dan lain sebagainya, kita harus rinci dulu. Oke bunda-bunda semuanya, kita lanjutkan untuk melakukan budgeting Boyo sendiri ya. Nah kali ini Boyo prioritaskan yang utama adalah kewajibannya. Contohnya adalah listrik. Nah karena Boyo setiap bulannya alhamdulillah selalu konsisten di budget Rp500.000. Nah kemudian untuk bayar wifi di Rp224.000, kartu Halo Boyo Rp66.000, kartu Halo Suami meningkat nih Rp192.000, biasanya Rp160.000. Karena kata suami katanya ini banyak nelfon keluar dari Telkomsel. Kemudian bayar untuk IPL atau seperti satpam, kebersihan, sampah dan lain-lain yaitu Rp175.000. Nah jadi total kewajiban Boyo dalam satu bulan itu Rp1.157.000. Lanjut ya, kemudian prioritas yang kedua adalah pendidikan anak. Nih karena Boyo sudah mempunyai anak yang sudah SMP sama SD, jadi Boyo prioritaskan untuk kebutuhan yaitu di pendidikan anak terlebih dahulu. Yang pertama adalah SPP Kakak Alam Rp1.350.000, karena Kakak Alam kan tinggalnya di pesantren ya Bun.
Kemudian untuk laundry-nya Rp120.000. Nah, alhamdulillah sekarang Kakak Lam untuk bulan ini nggak ada uang jajannya ya. Jadi alhamdulillah masih berkurang karena kemarin baru aja ditengokin dan dikasih uang. Kemudian SPP Kakak Zikran di Rp245.000 dan ada SPP akselerasi tahfiznya Rp235.000 sehingga totalnya menjadi 1.950.000 rupiah. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai anak, bisa lakukan dengan cara saving untuk investasi pendidikan anak ya. Karena yang namanya pendidikan pastinya akan meningkat dari tahun ke tahun ya Bun. Nih Kakak Alam juga sekarang Masya Allah banget ya untuk SPP-nya. Ya untuk Buyo sendiri merasa berat sih sebetulnya, tapi bagi anak ya segala macamnya diutamakan. Walaupun misalkan merasa bahwa gaji Buyo ya banyak kebutuhannya dengan gaji segini ya sesuatu banget, tapi ya dirasa dicukup-cukupkan aja bagaimana kita bisanya untuk bisa mengelola keuangan kita dengan menekan pengeluaran-pengeluaran yang lainnya ya Bun. Untuk yang belum punya anak silakan dari mulai sekarang perlu adanya investasi untuk pendidikan anak. Misalkan 50.000 per bulan juga nggak apa-apa asalkan kita bisa menyisihkan untuk dana pendidikannya ya. Lanjut prioritas yang kedua yaitu saving nih. Nih Boyo saving atau tabungan bisa menyisihkan lewat arisan di RW sekarang ini Rp120.000. Nah, kemudian Boyo pengen investasi dalam bentuk emas nih, emas batangan. Per bulannya Boyo harus bisa menyisihkan Rp500.000 ya Bun. Nah, untuk bulan kemarin rencananya nih Boyo kemarin itu bulan Januari itu udah bisa menyisihkan Rp500.000. Qadarullah karena banyak sekali pengeluaran jadi off dulu nih untuk investasi emas di bulan Januari. Jadi Boyo baru bisa menyisihkan di bulan Februari ini. Untuk saving totalnya Rp620.000 ya Bun. Nah, mohon maaf ya Bun, ini tulisannya ternyata kecil-kecil nggak kelihatan ya, tapi dari dubbing Boyo insya Allah bisa mengerti ya Bun. Nah, kemudian prioritas yang selanjutnya itu Boyo berusaha untuk menyisihkan zakat setiap bulannya di nominal Rp200.000. Zakat ini tergantung kita ya Bun, tergantung sudah nisab atau enggaknya. Jadi tidak memaksakan bagi yang memang misalkan sudah mampu atau berkecukupan silakan keluarkan zakatnya. Nah, untuk sedekahnya Boyo ini seikhlasnya atau sepunyanya kita aja, jadi tidak bisa ditargetkan ya. Nah, kali ini Boyo cantumkan Rp50.000 sehingga menjadi Rp250.000 untuk investasi akhiratnya. Lanjut nih di kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok untuk keluarga Boyo memang ini ditekan banget ya Bun karena banyak pengeluaran untuk pendidikan anak Boyo sendiri. Nah, untuk kebutuhan pokok contohnya untuk belanja bulanan kemarin udah Boyo lakukan yaitu totalnya Rp485.000 dengan budget Rp500.000. Alhamdulillah. Kemudian untuk belanja mingguan Boyo biasanya per minggu Rp200.000 ya Bun. Untuk kami berlima insya Allah dicukup-cukupi. Ya namanya juga banyak pengeluaran ya Bun, kita sebisa mungkin meminimalisir segala macam bentuk kebutuhan apalagi keinginan-keinginan kita. Jadi total belanja mingguan Boyo sebulannya Rp800.000. Kemudian untuk Pampers Atta yaitu Rp100.000. Alhamdulillah itu pas banget ya. Susu Tete sama Atta itu susu kotak Ibu nih. Ini biasanya Boyo budgetkan Rp800.000 karena masih mempunyai voucher dari perusahaannya suami. Jadi kali ini Boyo cuman membudgetkan Rp300.000. Alhamdulillah ya ada kelonggaran untuk biaya kebutuhan yang lainnya. Gas dan galon Boyo cantumkan di sini atau budgetkan Rp120.000. Nih, di sini alhamdulillah juga untuk beras bulan ini off dulu karena masih ada beras kemarin dari kampung. Skincare juga masih ada sehingga total kebutuhan pokok satu bulan ini adalah Rp1.820.000.
Nah, kemudian untuk kebutuhan lainnya gimana Bunda? Nah, untuk kebutuhan lainnya biasanya Buyul itu yang prioritas yang tadi Buyul jumlahkan dulu nih. Total semuanya. Jadi Rp5.797.000. Nah, sehingga Buyul bisa mengelola uang sisanya yaitu Rp1.408.000 itu untuk apa aja? Yang pertama adalah untuk bensin suami. Nah, bensin suami di sini khusus untuk motor, karena kalau untuk mobil biasanya kan untuk dana keluar kota gitu ya, biasanya itu dikasih dari perusahaan setiap bulannya ada, dan ini untuk bensin motor aja atau ya cemilan-cemilan mungkin selama di jalan yaitu Rp300.000 karena Pak suami selalu dan setiap hari Buyu kasih nasi box untuk makan siangnya. Nah, kemudian uang pegangan atau uang harian Buyul bisa disisihkan Rp800.000 untuk bulan ini. Uang pegangan ini untuk apa aja? Yang pertama untuk jajan anak-anak, misalkan pengen jajan, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak terbelikan waktu kita belanja bulanan, seperti itu ya Bun. Kemudian ada uang untuk mengisi sinking fund. Nah, kebetulan Buyu mempunyai sinking fund untuk dana pendidikan anak. Biasanya Buyu taruh tuh barang 50.000 atau 100.000. Nah, kemudian ada sinking fund untuk mengganti uang bekas beli sepedanya Teteh Cila. Jadi Buyu budgetkan Rp150.000. Nah, dana darurat nih Rp100.000 di sini. Dana darurat ini ya kalau misalkan kedepannya ada dana-dana yang memang kebutuhan yang tidak terduga ya Bun. Nah, lain-lain contohnya untuk beli masker, beli tisu itu Rp53.000. Jadi total semuanya di Rp7.200.000. Alhamdulillah ya Bun. Perlu disyukuri juga, mudah-mudahan kita bisa menghemat sedemikian rupa, menekan dengan kesabaran yang lebih lagi untuk menahan keinginan-keinginan yang belum menjadi kebutuhan kita tentunya. Nah, teman-teman semuanya, kalau ditanya Buyu pakainya metode apa untuk budgetingnya? Sebetulnya Buyu tidak memakai metode apa-apa sih, untuk metode budgeting Buyu. Kalau misalkan untuk menabung harus 20% minimalnya, ya kalau itu Buyu untuk makan sehari-hari dari mana? Jadi ini disesuaikan aja dengan kebutuhan Buyu sendiri, tapi harus menjadi prioritas utama juga untuk saving. Karena yang namanya saving itu sangat dibutuhkan di saat kita nanti pas waktu dibutuhkan. Nah, kalau Buyu sendiri mungkin lebih mengarah ke metode ala-ala kakek ibu gitu ya, yang biasa ditulis tangan, kemudian mencatat semua pengeluaran yang dikeluarkan setiap harinya. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk mencatat semua uang-uang yang telah dikeluarkan. Contohnya jajan anak 5.000, kemudian beli garam sekian, atau misalkan beli apa harus dicatat. Jadi setiap uang yang dikeluarkan itu ada buktinya gitu ya Bun. Jadi kita tidak kehilangan begitu aja. Kemana sih barusan padahal bawa uang misalkan dari ATM Rp100.000, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nah, kalau misalkan dicatat, insya Allah menjadi evaluasi kita secara mingguan bahkan secara bulanan nanti. Nah, bunda-bunda semuanya juga silakan bisa mengikuti cara manapun dengan metode apapun, baik prosentase atau persentase ya, persentase ataupun misalkan metode yang lainnya, asalkan sesuaikan dengan budget yang kita terima dan kebutuhan yang kita butuhkan setiap bulannya. Nah, saatnya memasukkan nih uang sinking fund, dan tadi Buyu udah masukin ya uangnya ke dalam dompet pintar yang sebentar lagi sudah mau jebol nih karena sudah usang.
Oke, teman-teman semuanya, mungkin untuk budgeting kali ini dicukupkan sekian aja. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.